Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fani Halfiani, dengan nomor induk mahasiswa 857517668. Kali ini saya akan membuat video mengenai modul 2 tentang kegiatan praktikum 1 ekosistem. Tujuan percobaan ini adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang ada di ekosistem alami dan di ekosistem buatan. Alat dan bahan yang harus disiapkan ialah alat tulis beserta lembar pengamatan, kaca pembesar dan biometer yang terdapat di HP, kemudian lingkungan sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, dan di antara keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama terdapat komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Yang kedua terdapat komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya terdapat dua jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Yang kedua terdapat ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Yang pertama, saya akan mengamati ekosistem darat alami yaitu hutan. Berikut merupakan beberapa komponen biotik dan beberapa komponen abiotik yang saya temui di hutan. Yang pertama, kita akan mengamati komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan. Antara lain, kondisi cahayanya cukup terang, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, udaranya sebesar 1007,4 hektopascal, airnya sangat cukup. Selanjutnya, kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon paku, yang kedua ada tanaman binahong, yang ketiga ada tanaman kirinyu, yang keempat ada pohon kopi, dan yang terakhir ada pohon talas. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut. Yang kedua, saya melihat kupu-kupu. Yang ketiga ada laba-laba. Dan yang terakhir ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik serta lingkungannya. Mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan berperan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan juga cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Cahayanya terlihat terik, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, udaranya sebesar 1008,5 hektopascal, dan airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem sawah diantaranya, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada tumbuhan putri malu, yang keempat ada pohon kelapa, dan yang terakhir ada pohon jagung.
Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah hewan. Berikut merupakan beberapa hewan yang saya amati pada ekosistem sawah. Yang pertama ada burung, yang kedua ada siput, yang ketiga ada capung, yang keempat ada laba-laba air, dan yang terakhir ada ikan gupi. Hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan dari komponen ekosistem darat alami dan komponen ekosistem darat buatan. Kesimpulannya adalah, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, perbandingan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan menunjukkan bahwa ekosistem darat alami seperti hutan memiliki keanekaragaman komponen biotik dan abiotik yang tinggi, serta berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Sementara itu, ekosistem darat buatan seperti sawah memiliki keanekaragaman yang lebih rendah karena sebagian besar komponennya diatur dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, salah satunya seperti pertanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.